Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak ucapkan selamat, kalian sekarang sudah kelas 12. Walaupun kondisi masih seperti ini, belajar secara BDR, belajar di rumah atau PJJ, tapi kita harus tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka. Perkenalkan, Bapak Heri Supriyatna. Bapak mengajar sejarah Indonesia kelas 12, baik MIPA maupun IPS. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, Bapak akan membahas atau mengenalkan materi-materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Pembelajaran sejarah Indonesia secara keseluruhan selama satu semester ada 4 KD, 4 kompetensi dasar yang akan dibahas. Di antaranya yang pertama, kita akan membahas mengenai perjuangan menghadapi berbagai pemberontakan pada kurun waktu 1948 sampai 1965. Di antaranya diawali dengan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kemudian pemberontakan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, pemberontakan PRRI dan Permesta, dan yang terakhir pemberontakan G30S PKI. Ternyata sejarah mencatat dalam kurun waktu 1948 sampai 1965 pemberontakan itu diawali PKI dan diakhiri juga oleh PKI. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang demokrasi liberal di Indonesia dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Nah, pada kurun waktu tersebut Indonesia pernah menerapkan demokrasi liberal. Ya, dengan sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Jadi parlemen atau DPR yang berkuasa yang menjalankan roda pemerintahan. Kemudian materi yang ketiga adalah demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Ya, demokrasi yang unik. Ya, demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem dalam pemerintahan yang pusat pemerintahan dan pengambil keputusannya itu dijalankan oleh pemimpin pemerintah. Sehingga dalam sistem ini yang mengendalikan pemerintah dan membuat kebijakan adalah satu orang saja. Dalam hal ini adalah presiden gitu. Materi yang terakhir, yang keempat, nanti yang akan kita bahas adalah masa Orde Baru di Indonesia. Masa yang unik juga, karena selama hampir 32 tahun Indonesia itu hanya dipimpin oleh satu orang presiden, yaitu Presiden Soeharto. Jadi selama 32 tahun presidennya itu saja. Wakilnya itu berbeda-beda, tapi presidennya Soeharto. Nah, itu yang akan kita bahas selama satu semester. Mudah-mudahan semua materi bisa tersampaikan walaupun dengan kondisi BDR, belajar dari rumah, dan mudah-mudahan kita segera bisa belajar tatap muka. Terakhir dari Bapak mengutip dari ucapan Soekarno ketika pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1966. Dia menyatakan seperti ini, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.